Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan kali ini kita akan membahas tema tentang berharap dengan bijaksana. Berharap dengan bijaksana, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita gumuli pada saat ini terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 13 sampai dengan 18. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Mari sebelum kita membahas, menggumuli firman Tuhan ini, kita mohon kuat kuasa Roh Kudus menolong menyertai kita agar kita paham dan mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan, untuk pengharapan yang tak henti-hentinya Engkau kobarkan dalam setiap kehidupan kami, dalam diri kami. Ketika kami terutama mengalami masa-masa yang tidak mudah di dalam kehidupan ini. Terang firman-Mu pada saat ini akan menolong kami untuk tetap dan terus berharap kepadamu. Engkau yang menolong melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang kami baca kami pahami, supaya apa yang kami pahami kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, sertai dia, sehingga ia dapat menyampaikan kehendak-Mu kepada kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memeliharanya, tentu dengan melakukannya. Haleluya. Berharap dengan bijaksana. Saudara-saudara, kalau pada sampai saat ini Anda, saya, kita semua masih punya pengharapan akan kehidupan yang lebih baik, saya percaya bahwa kuat kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita dan kita merespon karya Roh Kudus itu dengan sikap yang optimis, sikap yang percaya benar bahwa Tuhan menyertai, menolong kita. Saudara-saudara, para ahli psikologi pernah mengatakan bahwa ada dua hal utamanya yang membuat manusia itu tawar hati, yang membuat manusia depresi, yang membuat kita sangat berduka cita. Apa kedua hal itu? Kedua hal itu, yang pertama adalah penolakan. Seseorang yang tertolak akan mengalami kekecewaan, kesedihan yang luar biasa. Apalagi kalau yang menolak itu adalah orang yang terdekat dalam kehidupannya. Yang pertama itu merasa tertolak dan orang akan menjadi sangat-sangat kecewa, sangat sedih. Yang kedua adalah ketika seseorang
kehilangan. Kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berharga dalam kehidupannya, itu akan menimbulkan sebuah duka cita, sebuah kehilangan. Kehilangan ini akan bertambah berat, bertambah besar, kalau sesuatu itu atau orang tersebut sangat berarti, sangat berharga dalam hidup kita. Kehilangan orang yang kita kasihi, apalagi untuk selama-lamanya, tentu akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Kehilangan orang yang selama ini ada dalam hidup kita akan membuat kita sangat merana, mungkin bisa depresi, sangat berduka cita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan dalam hal ini Paulus menyadari bahwa ketika orang-orang di Tesalonika mengalami kehilangan yang luar biasa dari orang-orang yang mereka kasihi, mereka mengalami kesedihan. Mereka juga bertanya-tanya, kemana orang yang mereka kasihi ini? Ketika mereka pergi, ketika mereka meninggal. Saudara-saudara, apakah ini sama juga dengan keyakinan orang-orang lain? Lalu kemudian Paulus memberikan jawaban. Sementara Tuhan belum juga datang, Yesus Kristus belum datang kembali, orang-orang ini telah meninggal. Lalu kemana mereka itu? Lalu sikap yang bagaimana dari orang-orang yang ditinggalkan itu? Paulus mengatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kematian adalah sebuah misteri. Saya kira sampai kapanpun kita akan tidak mudah. Ilmu pengetahuan tidak memberikan sampai saat ini, memberikan jawaban tentang mereka yang telah meninggal ini. Mungkin kita juga sama, bertanya-tanya dan seterusnya. Tapi saudara-saudara, beruntunglah dari ketidaktahuan, dari misteri, rahasia kematian ini. Melalui Paulus, firman Tuhan menyatakan supaya kita sedikitnya memahami, mengerti, meyakini kemana mereka, orang-orang yang kita kasihi, yang percaya di dalam Kristus itu, ketika mereka meninggal. Supaya, Paulus katakan, supaya kita jangan berduka cita. Berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Jadi berkaitan dengan tema kita pada saat ini, berharap. Saudara-saudara, ini harusnya bisa membedakan kehilangan orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan orang-orang yang belum percaya. Mestinya ada bedanya. Ada bedanya. Kesedihannya sama, kehilangannya sama, tetapi respon, sikap terhadap kehilangan itu, terhadap duka cita itu, mestinya ada yang membedakan. Saudara-saudara, Paulus meyakini yang membedakan itu adalah pengharapan itu. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus punya sebuah pengharapan. Pengharapan di balik kehilangan, pengharapan
di balik duka cita ini. Nah, apa yang dikatakan Paulus? Kita menyimaknya terus. Karena jika kita percaya bahwa Yesus, ayat 14, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, disinilah kuncinya. Kalau saya percaya apa yang terjadi pada Kristus, benar Ia telah mati, dan kematiannya itu diyakini oleh kita untuk menebus segala dosa-dosa kita, maka kita yang menjadi pengikutnya. Kristen itu kan, ingat, Kristen dari kata Kristus. Anda, saya disebut Kristen adalah karena Anda dan saya pengikut Kristus. Mengikut dari belakang. Ada contohnya di depan. Contohnya memperagakan. Kristus itulah. Ia mati. Tetapi kemudian pada hari yang ketiga ia bangkit kembali. Naik ke sorga bersama-sama dengan Allah Bapa. Kita yang mengikutinya ikuti saja sebetulnya. Apa yang menjadi polanya, yaitu Kristus itu. Bahwa orang-orang yang kita kasihi, mereka telah meninggal di dalam Kristus. Sama seperti Kristus telah mati, meninggal untuk dosa-dosa kita. Maka kematian tidak bisa menahannya. Ia bangkit kembali dan bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Begitu pula lah yang terjadi dengan kehidupan, dengan kematian orang yang percaya kepada Kristus itu. Jadi ia akan bangkit, akan bersama-sama bersekutu, berkumpul di rumah Bapa yang kekal bersama dengan Kristus itu. Ini adalah kunci penghiburan untuk setiap orang-orang percaya yang kehilangan orang yang dikasihinya di dalam Kristus itu. Jadi kata-kata ini merupakan kata-kata penghiburan sekaligus juga pengharapan dari Rasul Paulus untuk setiap orang percaya, untuk orang Tesalonika, untuk Anda, untuk saya juga. Nah, saudara-saudara, kemudian Paulus melanjutkannya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi bukan ngarang-ngarangnya sendiri. Tapi Paulus yakin bahwa firman itu, bahwa apa yang disampaikan itu adalah sejalan dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal itu. Ya, kita tidak mendahului karena mereka sudah meninggal. Nah, bagaimana selanjutnya? Saudara-saudara, kita yang masih hidup ini, Paulus menceritakan atau menguraikan, kita yang masih hidup ini sekali-kali tidak akan mendahului mereka. Nanti kalau kedatangan Kristus yang kembali itu, kedatangannya kembali tiba, maka yang terjadi adalah kita akan diubahkan, akan bangkit, akan diangkat bersama-sama dengan Dia di awan-awan menyongsong Tuhan di sorga. Saudara-saudara, orang Kristen banyak yang mengenal ayat ini. Kita akan diangkat ke awan-awan. Tapi seharusnya apa yang kita lakukan? Saudara-saudara berharap dengan bijaksana. Nah, seringkali bijaksananya ini yang kurang mendapat perhatian dari kita. Kalau kita ingin diangkat bersama-sama dengan Kristus di awan-awan menyongsong Allah di angkasa ini, maka yang seharusnya terjadi adalah hidup kita juga harusnya beres. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus, melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi berharap dengan bijaksana artinya orang-orang percaya itu, Anda dan saya seharusnya yakin betul. Jaminan kehidupan masa depan, kehidupan kekal itu akan bersama-sama bersekutu di rumah Bapa itu. Tetapi bukan hanya berhenti di sana, melainkan harus dengan sikap bijaksana, yaitu kita harus hidup sesuai dengan apa yang
Tuhan ajarkan, yang Tuhan kehendaki, supaya pada hari pengangkatan itu memang kita layak. Anda dan saya layak untuk bersama-sama bersekutu di dalam rumah Bapa yang kekal itu. Bagaimana mungkin kita akan bersekutu dengan Kristus kalau kehidupan kita, kehidupan Anda dan saya bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mumpung pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Anda dan saya masih diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Maka berlakulah, bersikaplah bijaksana. Supaya pada kedatangannya nanti, pada hari penghakiman, kita tidak ketinggalan. Atau pintu tidak ditutupkan buat kita. Melainkan terbuka buat kita. Untuk bersama-sama bersekutu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang telah terlebih dahulu Tuhan panggil. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita jangan hanya berhenti berharap, jangan hanya punya keyakinan bahwa Tuhan akan mengangkat kita, tetapi pada saat yang sama, kita, Anda dan saya, harus punya sikap yang bijaksana. Yaitu Anda dan saya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya ketika kedatangannya kembali, kita bersukacita menyambut Tuhan di angkasa itu. Ini adalah kegembiraan, pengharapan dari semua orang percaya. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita untuk terus punya sikap yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau telah mengingatkan kami kembali, agar kami tidak hanya punya pengharapan, punya keyakinan, bahwa suatu saat nanti Tuhan akan mengangkat kami di awan-awan, mengangkat kami dalam kemuliaan. Namun kami juga pada saat yang sama diberikan hati yang bijaksana. Bijaksana dalam arti mendengar dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kuatkan kami untuk terus dapat berharap dan punya karakter sifat bijaksana ini. Bapa di surga, kami tetap berdoa untuk setiap kami masing-masing. Pribadi kami masing-masing dimanapun kami berada. Di rumah kami masing-masing. Dengan masalah, dengan pergumulan yang kami hadapi. Tuhan tolong kami, mampukan untuk menghadapinya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menopang kami, apapun pergumulan yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.